Episode 145. Esok paginya, Dapi terus diam pada Dava. Dapi juga tidak mau menjawab pertanyaan Dava saat Dava bertanya. Namun meskipun begitu, Dapi tetap saja mau menolong Dava ketika Dava lupa membawa handuk saat mandi. "Kamu kenapa, Pi, Saryawan?" Atau puasa ngomong? Dapi berdecak, malas rasanya menjawab pertanyaan kakaknya. Dava sudah ingkar janji kemarin. Dava bahkan pergi dengan papanya tanpa memberitahu apalagi mengajaknya. Benar-benar kakak yang tidak patut dicontoh. "Emangnya ada ya kak orang puasa ngomong?" tanya Dipa dengan wajah polos. Dapi menghela napas, semakin merasa sebal. Tidak ada yang namanya puasa ngomong menurut Dapi. Yang ada hanya malas ngomong pada orang yang menyebalkan. "Ada, tuh kakak kamu lagi puasa ngomong dek," jawab Dapa meledek Davi. Dapi mengepalkan kedua tangannya. Dapa sudah tidak menepati janjinya tapi masih bersikap santai bahkan meledeknya sekarang. Dan sepertinya Dapa sama sekali tidak berniat meminta maaf padanya. "Beneran kak?" Dipa masih tidak percaya dan menanyakan kembali pada Dapi dengan kepolosannya. Membuat Dapa tertawa merasa sangat lucu dengan tingkah ngambek Davi, juga kepolosan Dipa. "Selamat pagi semuanya." Marvel muncul dari balik pintu kamar mereka. Pria yang sudah rapi dengan setelan jas hitamnya itu tersenyum menatap tiga anaknya yang sudah rapi dengan seragam sekolah yang melekat di tubuhnya masing-masing. "Papa?" Seperti biasa, Dipa yang paling semangat jika sudah melihat Marvel. Dipa langsung berlari dan berhamburan memeluk sang papa dengan sangat bahagia. "Cuma adek nih yang mau peluk papa. Anak-anak ganteng papa gak mau?" Dapi melipat kedua tangannya di depan dada sambil melirik Dapa yang hanya diam di depan ranjangnya. Biasanya mereka memang selalu kompak memeluk Laura ataupun Marvel yang menyapanya di pagi hari. Dapa melirik Dapi yang membuang muka padanya. Dapa sendiri tidak tahu di mana letak kesalahannya sehingga adik kembarnya tampak cuek padanya. "Dapi turun duluan," katanya. Dapi meraih tas birunya, setelah itu berlalu dari kamar meninggalkan Dapa yang masih tidak mengerti dengan sikap adik kembarnya. "Kak Dapa, kenapa dengan Kak Davi?" Dapa mengedikkan kedua bahunya menjawab pertanyaan Marvel karena memang Dava juga tidak tahu ada apa dengan adik kembarnya itu. Saat sarapan bersama Davi juga terus mengabaikan Dapa dan Marvel. Davi hanya menyauti Laura, Diva, Lina juga Teddy saja, itu pun jika ditanya. "Davi terlihat aneh pagi ini sayang," kata Marvel menatap tiga anaknya melangkah beriringan menuju mobilnya. Laura yang berada di samping Marvel hanya bisa tersenyum. Laura bisa memahami bagaimana perasaan putranya. "Aku pikir kamu perlu ngomong berdua dengan Dapi." Marvel mengernyit. "Apa ada yang Dapi katakan sama kamu?" Laura menghela napas. "Ya, Dapi merasa iri kemarin. Dia merasa tidak ada yang melihatnya. Tapi itu sangat wajar dan kita sebagai orang tuanya harus pandai-pandai membaca pikiran dan mengerti dengan suasana hati mereka." Marvel mengangguk. Baginya yang dibesarkan sebagai anak tunggal memang sangat sulit mengerti satu persatu kepribadian berbeda anak-anaknya. Apalagi jika harus peka, itu bagian paling sulit menurut Marvel. Beruntungnya Laura adalah istri yang sangat bisa memahaminya juga anak-anaknya. Laura tidak pernah menuntut agar Marvel bisa mengimbangi sikap anak-anaknya. Laura juga tidak mengajarinya untuk melakukan ini itu terhadap anak-anaknya. Laura hanya memberi saran dan masukan. Laura juga sering mengajaknya berdiskusi tentang anak-anak mereka, sehingga pelan-pelan akhirnya Marvel bisa paham tanpa harus merasa tidak bisa berbuat apa-apa untuk ketiga anaknya. "Kamu tahu sayang, terkadang aku merasa sangat bodoh sebagai papa, tapi terkadang aku juga merasa sempurna sebagai seorang suami. Dan itu karena kamu." Laura tertawa pelan. "Mungkin itu sebabnya Tuhan mempertemukan kita untuk saling melengkapi satu sama lain." Marvel tersenyum mendengarnya. Balasan istrinya selalu membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Ucapan Laura selalu membuat hatinya tenang dan merasa sangat bersyukur. Memiliki istri pengertian juga penuh dengan kasih sayang. "Baiklah, nanti siang kamu gak perlu jemput mereka ya. Biar aku saja. Tapi kamu juga tetap harus siap-siap, oke?" "Aku harus tetap siap-siap juga?" tanya Laura mengangkat sebelah alisnya menatap Marvel. "Ya, hari ini aku tidak sibuk. Jadi kita bisa jalan-jalan siang nanti," senyum Marvel menjawab. "Oke, kalau begitu aku bakalan minta tolong mama buat dandanin aku nanti biar sedikit terlihat cantik." "Itu tidak perlu, dandan saja seperti biasa. Aku tidak mau dianggap om kamu nanti sama orang-orang."
Dianggap sebagai Om Laura saat jalan bersama ketiga anaknya memang pengalaman yang paling menyebalkan seumur Marvel. Oh, baiklah, aku mengerti. Angguk Laura berusaha menahan tawannya agar tidak membuat suaminya semakin merasa kesal mengingat hal konyol itu. Ya sudah, kalau begitu aku berangkat ya. Laura menyalimi Marvel, tidak lupa mencium pipi kanan suaminya sebagai penjaga dan pengingat untuk suaminya bahwa dirinya berada di rumah dan menunggu kepulangannya. Hati-hati dan jaga hati dan pandangan kamu untuk aku. Itu pasti, aku berangkat ya, hati-hati di rumah. Marvel mengecup kening Laura kemudian masuk ke dalam mobilnya. Pria itu tersenyum dan menatap lagi pada istrinya. Mobil akhirnya melajukan mobilnya berlalu dari pekarangan luas rumahnya. Laura menghela napas, memang tidak mudah memahami satu persatu sikap anaknya. Laura pun terkadang bingung dan tidak tahu harus bersikap bagaimana. Tapi dengan penuh kasih dan cinta, Laura berusaha untuk mengerti dan memposisikan dirinya supaya selalu ada di setiap waktu untuk anak-anaknya. Sesampainya di depan gerbang sekolah elit, anak-anaknya Marvel menghentikan mobilnya. Pria itu tersenyum menatap Dapa yang ada di samping kemudinya, juga Davi dan Dipa yang ada di belakangnya. Siang nanti papa jemput kalian ya, katanya. Oke papa, Dipa menyaut dengan sangat bersemangat. Tentu saja gadis kecil itu memang tidak bisa tanpa papanya. Dipa sangat manja pada Marvel. Ya udah, kalian belajar yang pinter ya. Dapa mengangguk kemudian menyalami Marvel yang langsung diikuti oleh Davi dan Diva. Mereka bertiga kemudian turun dari mobil dan melangkah beriringan masuk ke dalam area luas sekolahnya. Davi yang memang melangkah pelan di belakang Dapa yang menuntut Dipa berhenti ketika mendengar suara Marvel memanggilnya. Davi memutar tubuhnya menatap Marvel yang berdiri dengan tangan melipat di bawah dada dan bersandar di mobil mewahnya. Mau ikut papa? Tanya Marvel dengan senyuman yang menghiasi bibirnya. Davi mengernyit. Sebentar lagi bel sekolah akan berbunyi dan sang papa menawarkannya untuk ikut dengannya tanpa Dapa juga Diva. Papa, bel sekolah sudah akan berbunyi, kata Davi menatap Marvel sendu. Marvel tersenyum kemudian melangkah menghampiri Davi. Pria itu tahu putra keduanya sedang marah padanya. Bolos sekali, sesekali gak apa-apa kok. Tapi Kak Dapa dan adik, kakak dan adik kamu pasti bisa mengerti kok, setelah Marvel pelan. Davi menghela napas, ditatapnya Dava dan Dipa yang sudah berada jauh darinya dan Marvel. Ayo, ajak Marvel lagi. Ya papa.